Selamat siang, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Pusat menggelar olah tempat kejadian perkara klinik aborsi di Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi memeriksa sejumlah titik, yakni septic tank dan ruangan di dalam kontrakan. Sejumlah aktivitas di titik yang menjadi lokasi olah tempat kejadian perkara klinik aborsi di Sumur Batu, Kemayoran hari ini adalah pembongkaran tempat penampungan pembuangan janin di septic tank rumah kontrakan. Kemudian juga beberapa ruangan di dalam kontrakan terduga pelaku. Hingga kini polisi sudah memeriksa 9 orang yang diduga terlibat dalam usaha praktik ilegal yang dilakukan di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Merah Delima nomor 14 Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi menetapkan tersangka utama yakni SN berusia 51 tahun sebagai eksekutor. Kemudian ada NA berusia 33 tahun selaku orang yang mensosialisasikan dan juga mencari pasien sekaligus pengantar jemput. Usaha klinik aborsi ilegal ini diketahui telah beroperasi sejak 15 Mei 2023. Tarif yang dikenakan kepada seorang pasien mencapai 2,5 hingga 8 juta rupiah sesuai dengan usia kandungan. Polres Metro Jakarta Pusat tengah melakukan pembongkaran septic tank yang diduga menjadi lokasi tempat pembuangan 50 janin bayi terkait kasus aborsi ilegal. Untuk informasi selengkapnya sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Diandra Mukni. Diandra, selamat siang. Bagaimana proses pembongkaran septic tank di sana saat ini, Diandra? Betul sekali, pada hari ini Polres Metro Jakarta Pusat tengah melakukan pembongkaran terhadap septic tank, tepatnya di rumah yang diduga menjadi tempat atau lokasi aborsi ilegal. Tepatnya adalah di Jalan Merah Delima nomor 14 di Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat ini tim dari kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat sedang berada di dalam rumah yang diduga menjadi praktik aborsi ilegal ini, di mana di dalam tadi ada Kapolres Metro Jakarta Pusat yaitu Kombes Pol Komarudin, lalu juga ada Kasat Reskrim Jakarta Pusat, dan juga ada beberapa tim dari dokter forensik, Inavis, lalu juga dari laboratorium forensik. Di dalam, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, untuk di dalam sendiri mereka sedang mengecek ruangan-ruangan yang diduga ini dipakai sebagai ruangan yang digunakan untuk sebagai praktik aborsi. Di mana di dalam sendiri ini ada 2 ruangan yang dipakai untuk difungsikan sebagai ruangan tindakan aborsi, lalu juga ada 1 ruangan yang dipakai untuk pemulihan pasca aborsi, lalu juga ada 1 kamar mandi untuk membuang janin, dan saat ini juga akan dilakukan yaitu pembongkaran septic tank yang diduga dibuat untuk membuang puluhan janin yang sudah dilakukan aborsi tersebut. Berdasarkan informasi juga ini sudah ada puluhan janin yang sudah diaborsi, dan nantinya juga akan dilakukan pembongkaran, di mana untuk pembongkaran sendiri ini nanti akan dilakukan dengan cara disedot, di mana nanti untuk penyedotan sendiri akan dilakukan dengan menggunakan mobil sedot WC. Nanti juga akan dibantu dari tim forensik untuk mengumpulkan janin-janin tersebut, dan selain itu setelah dilakukan sedot WC, baru nanti akan dikumpulkan janin-janin yang sudah ditemukan tersebut, lalu dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Di belakang saya ini nantinya juga sudah ada beberapa botol sampel, di mana botol sampel itu nantinya juga akan dipakai untuk menyimpan atau mengumpulkan janin-janin yang diduga dibuang di septic tank tersebut, Anggi. Baik, Diandra, pada saat proses TKP ini dibongkar ya di septic tank ini, apakah para tersangka ini hadir? Kemarin kita tahu awalnya ada 7 ya, Diandra, kemudian ditambahkan ada 2 lagi, termasuk adalah pacar dari pasien. Apakah Anda melihat salah satu mereka atau semuanya hadir? Baik, betul sekali, untuk tersangka dari kasus atau perkara aborsi ilegal ini memang tidak dihadirkan tersangkanya. Jadi hanya tim dari kepolisian saja, lalu juga dari tim dokter forensik, di mana sudah ada sekitar 4 orang dokter forensik, lalu juga ada dari DCI. Namun untuk tersangka ini tidak ada yang hadir di lokasi. Dan memang kita ketahui sebelumnya memang sudah ada 9 tersangka, namun waktu olah TKP hari ini dan juga pembongkaran septic tank ini tidak dihadirkan seluruh tersangka ke rumah aborsi ilegal ini, Anggi.
Oke, Diandra bisa diceritakan kembali sebenarnya bagaimana cara mereka mendekati calon pasien, kemudian juga cara mereka melakukan aborsi ini seperti apa? Baik Anggi, untuk mencari pasien sendiri, jadi ada tersangka utama yaitu SN yang juga merupakan eksekutor, lalu juga dibantu oleh NA. NA ini merupakan asisten rumah tangga sekaligus juga yang bertugas untuk mensosialisasikan jasa aborsi ini di media sosial ataupun juga di internet. Dan dengan demikian mereka mensosialisasikan jasa mereka dengan bisa mencari saja di Google atau di website. Dengan demikian lalu masyarakat atau yang membutuhkan jasa aborsi ini bisa mengontak langsung atau menghubungi langsung kontak yang sudah tersedia di website tersebut. Lalu si NA ini nantinya apabila sudah dihubungi, pasien ini tidak langsung berkunjung ke rumah aborsi ilegal ini, melainkan akan dijemput. Dan untuk penjemputan sendiri ini memang tidak warga sekitar memang sempat terkecoh karena hanya ada satu mobil saja yang digunakan. Jadi memang tidak ada mobil lainnya dan tidak ramai. Jadi memang untuk penjemputan pasien ini dilakukan secara satu persatu, di mana untuk satu harinya ada sekitar 4 sampai 6 pasien. Dan juga selanjutnya warga atau si NA ini nantinya akan melakukan aborsi itu yang dibantu oleh SN yang akan melakukan aborsi ini dibantu oleh NA. Dan saat ini kita melihat sudah mulai akan dilakukan yaitu pengeboran menggunakan suatu alat gerinda yang untuk mengecor yaitu alat ubin maksud saya yang akan mengebor ubin yang dipasang septic tank tersebut. Nanti kita akan lihat bersama apakah ada temuan janin yang mana ini diduga ada puluhan janin yang diduga dibuang di kloset yang ada di rumah aborsi ilegal ini, Anggi. Oke, Diandra tadi Anda sebutkan bahwa kalau kita lihat berarti ini caranya sangat mudah begitu ya. Mereka memposting jasa mereka di media sosial, kemudian masyarakat dengan bebas bisa mengakses nomor telepon para pelaku, kemudian dari sini dihubungkan dan akan nanti disesuaikan atau ditentukan tempat untuk menjemput. Seperti itu ya Diandra ya? Ya, betul sekali Anggi. Jadi memang saat yang membutuhkan jasa tersebut, mereka menghubungi saja, lalu nanti akan ditentukan bagaimana untuk penjemputannya itu nanti di mana titiknya. Dan mereka memang tidak langsung saja ke tempat atau TKP lokasi aborsi ilegal ini, melainkan dijemput oleh Nah, di sini saat ini kita sudah melihat ada seorang yang juga diamankan oleh pihak kepolisian, yaitu ada 2 orang wanita. Mereka juga nampak di borgol. Dan saat ini sudah diamankan oleh tim dari kepolisian, Anggi. Oke, apakah Anda sudah mendapatkan konfirmasi yang 2 hadir yang Anda sampaikan barusan ini, yang juga sedang tayang di layar kita ini siapa? Identitasnya belum tahu ya? Kami belum mendapatkan informasi terkait dengan hal tersebut, namun tadi yang kami lihat di pantauan kami, 2 orang tadi memang tidak ada dan baru saja keluar dari rumah aborsi ilegal ini, Anggi. Oke. Diandra, saya juga sedang melihat ini proses untuk pembongkaran sedang dilaksanakan. Ini menggunakan alat sudah mulai mengebor ya, lokasi dari septic tanknya sendiri. Oke, Diandra, ini kan tempatnya adalah rumah kontrakan, daerah permukiman. Anda melihat pada saat ini untuk melancarkan proses olah TKP ini, bagaimana dengan clear area di sana? Ya, Anggi, dari pukul 8 atau sekitar pukul setengah 8 waktu Indonesia Barat saat saya tiba di lokasi, di sini memang sudah disiapkan dari Ketua RT setempat, yaitu ada Ketua RT 4 RW 04 Bapak Usman yang sudah membantu untuk persiapan jelang pembongkaran septic tank di rumah yang dijadikan sebagai tempat praktik aborsi ilegal ini. Tadi juga Pak Usman dibantu dengan beberapa orang petugas PPSU untuk membuat tenda, lalu juga membatasi akses jalan, di mana untuk TKP ini memang ditutup. Jadi
jalanan ditutup dan masyarakat yang ingin melintas ini diarahkan untuk menggunakan jalan lain. Dan juga untuk akses ke TKP sendiri ini memang ditutup dengan terpal begitu. Jadi untuk masyarakat umum tidak diperbolehkan untuk masuk ke TKP, Anggi. Oke, Diandra, polisi ini sempat menyebutkan ya bahwa kondisi janin ini akan sangat beragam dan tentunya adalah pembongkaran septic tank ini untuk mencari bukti dan juga proses identifikasi lagi atau pengembangan kasus ini ya, Diandra. Apakah Anda punya informasi berkenaan dengan di bawah usia 3 bulan menurut polisi ini bentuknya itu masih dalam gumpalan. Kemudian di atas 3 bulan ini sudah ada tulang belulang. Nah ini apakah akan memudahkan atau menyulitkan proses identifikasi atau proses pengembangan, Diandra? Ya, baik Anggi, kalau misalnya memang ditemukan adanya janin-janin yang ada di septic tank ini, tentunya apabila sudah ada gumpalan-gumpalan atau misalnya ada tulang, ini tentunya akan memudahkan tim dari forensik untuk menemukan usia dari janin tersebut. Dan rencananya setelah dilakukan adanya pembongkaran septic tank ini, nantinya apabila memang ditemukan adanya puluhan janin atau ditemukan adanya janin di septic tank ini, rencananya janin-janin tersebut akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati oleh tim DCI dan juga tim dokter forensik untuk dilakukan otopsi. Anggi. Oke. Diandra, tadi Anda sempat menyebutkan, jadi pada siang hari ini hasilnya adalah polisi selain membongkar septic tank yang saat ini sedang yang kita siarkan, kemudian juga memeriksa beberapa lokasi ruangan. Salah satunya adalah ruangan aborsi, kemudian ada satu tempat recovery untuk pasien, kemudian juga ada satu kamar mandi untuk membuang janin yang nanti alurnya akan masuk ke septic tank, begitu ya Diandra? Prosesnya ketika para pasien tadi Anda sebutkan sudah tertarik untuk menggunakan jasa praktek aborsi ilegal ini, kemudian dijemput oleh salah satu tersangka. Kemudian prosesnya apa ketika sampai di rumah, Diandra, alurnya? Setelah sampai di rumah, memang ini dari masyarakat sendiri ini memang tidak ada yang tahu bagaimana. Jadi berdasarkan informasi dari ketua RT begitu, pasien-pasien atau ada beberapa wanita yang dijemput atau diantar ke rumah aborsi ilegal ini hanya di drop saja. Lalu mereka turun dan langsung masuk, dan aktivitas di rumah ini juga sangat tertutup. Jadi masyarakat memang tidak tahu menahu soal apa yang terjadi atau apa yang ada di dalam. Dan apabila berdasarkan keterangan, memang setelah sampai langsung dilakukan tindakan, di mana untuk tindakan aborsi sendiri ini dilakukan dengan cara divakum. Dan berdasarkan keterangan dari warga juga memang warga sering mendengar ada suara vakum, namun memang dihiraukan saja. Dan juga lalu selanjutnya setelah dilakukan tindakan aborsi tersebut, baru akan dilakukan pemulihan pasca aborsi ini di ruangan pasca aborsi atau di ruangan pemulihan tersebut, dan baru selanjutnya akan diantarkan pulang oleh si supir yang bertugas di menggunakan satu mobil itu saja. Dan mobil yang digunakan ini memang hanya satu, jadi warga sekitar juga tidak curiga. Jadi memang dikira atau diduga oleh warga mobil yang berplat A ini merupakan mobil yang dimiliki oleh si penghuni baru kontrakan di Jalan Murah Delima 4 nomor 14 ini, Anggi. Baik, Diandra, kami akan terus menantikan laporan Anda, namun kami akan jeda terlebih dahulu, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV.